Bertemu kembali dengan Kanifa Channel. Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT mengumumkan penetapan hasil negosiasi pelelangan pengusahaan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci per 22 November 2021. Dan untuk pengajuan keberatan pengumuman ini paling lambat pada tanggal 26 November 2021 sebagai tahapan pelaksanaan proyek. Peserta lelang proyek Tol Getaci ini hanya satu konsorsium. Oleh karena itu, kita dapat menebak siapa pemenangnya. BPJT menetapkan pemenang lelang adalah Konsorsium PT Jasa Marga Persero, PT Daya Mulia Turangga, PT Jasa Sarana, PT Gama Group, PT Waskita Karya Persero, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Wijaya Karya. Bagaimana nasib pembebasan lahan dari Garut ke Tasikmalaya? Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pembebasan lahan dari Garut ke Tasikmalaya ditangguhkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penyebabnya adalah anggaran APBN yang tidak tersedia. Informasi ini telah tersebar di berbagai media cetak, elektronik maupun media online berdasarkan pernyataan Wali Kota Tasikmalaya dan Sekda Tasikmalaya. Informasi dari BPJT dan Kemenkyu tidak kita dapatkan, mungkin memang bukan untuk keperluan publik. Namun, admin setuju pada pernyataan Wali Kota dan Sekda Tasikmalaya sebagai keterbukaan informasi publik sekaligus memiliki daya tekan kepada para stakeholder proyek ini. Tekanan ini memberi efek positif untuk menemukan skema solutif. Dalam proses pembebasan lahan terdapat dua skema pembayaran, yakni pembayaran langsung dan pembayaran dana talangan tanah atau DDT. Bagi masyarakat yang terkena dampak proyek, sebenarnya tidak ada bedanya. Skema-skema ini lebih bersifat administratif bagi pelaksana proyek yaitu pemerintah dan swasta. Penggambarannya demikian, untuk mempercepat proses pembebasan lahan dapat menggunakan skema dana talangan tanah atau DTT oleh pihak swasta yang kemudian akan ditagihkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN. Sejatinya, lahan jalan adalah milik negara. Bisa juga pembebasan lahan terdampak Jalan Tol Getaci dari arah Garut ke Tasikmalaya menggunakan skema DTT ini. Ini hanya harapan saya ya sebagai admin, bukan informasi yang bersumber dari pemerintah. Skema ini menjadi solusi kemandegan yang pernah terjadi di masa lalu. Dalam proses pembebasan lahan jalan tol bisa secara langsung dari dana APBN dan bisa juga dari dana DTT atau kombinasi skema yakni DTT dan pembayaran langsung. Sekali lagi, bagi masyarakat terdampak proyek akan sama saja. Yang penting sistem pembayarannya langsung tanpa perantara dan menguntungkan tentunya. Untuk tahun 2020 saja, ada contoh pembayaran untuk pembebasan lahan menggunakan dua kombinasi, yaitu menggunakan DTT atau dana talangan tanah dan pembayaran langsung. Artinya sebagian lahan ada yang dibayarkan dari APBN, sebagian lahan dibayarkan oleh swasta, dalam hal ini BPJT, biasanya adalah para pemenang lelang atau tender proyek jalan tol. Contoh diantaranya, Jalan Tol Cisumdawu atau Cileunyi Sumedang Dawuan menggunakan dua kombinasi, yaitu skema DTT dan skema pembayaran langsung. Demikian juga untuk Jalan Tol Semarang Demak, Ciawi, Sukabumi, Ciranjang Padalarang, Serpong Cinere, Cimanggis Cibitung, dan Semanan Sunter. Ada lagi contoh pembayaran langsung pada tahun 2020, yaitu untuk ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang Payakumbuh Bukit Tinggi, Betung Tampino Jambi, Simpang Indralaya Muara Enim, Yogyakarta Solo, dan Yogyakarta Bawen. Sejatinya, terobosan dan stimulus untuk pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol sudah cukup baik, terbukti dengan terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 66 tahun 2020 sebagai penyempurnaan atas Perpres nomor 102 tahun 2016 tentang pendanaan pengadaan tanah. Diharapkan membawa semangat solusi percepatan pembayaran DTT ini. Proyek Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap yang diinisiasi oleh PT Jasa Marga dan PT Daya Mulia Turangga ini memiliki nilai investasi 57,59 triliun.